Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Okta Devianti, NPM 18012. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil observasi dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan yang berjudul Peran Kepemimpinan dalam Membangun Komunikasi di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Kota Bengkulu. Pengertian dan ruang lingkup komunikasi. Menurut Carl I. Hofland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang komunikator menyampaikan rangsangan, biasanya lambang-lambang verbal, untuk mengubah perilaku orang lain. Dengan demikian, komunikasi adalah proses interaksi antara individu atau kelompok dalam menyampaikan informasi serta untuk mempengaruhi pihak lain. Dalam organisasi, komunikasi memegang peranan penting. Peranan penting dalam menciptakan kerjasama serta meningkatkan kinerja anggota. Tidak ada organisasi tanpa kerjasama, serta tidak ada kerjasama tanpa adanya komunikasi. Ruang lingkup komunikasi dalam organisasi meliputi beberapa komponen, antara lain A. Komunikator. Komunikator adalah orang yang memiliki ide untuk mengadakan komunikasi. B. Komunikan, yaitu individu yang menerima atau menanggapi pesan dari komunikator atau pengirim. C. Tujuan, yaitu maksud dari yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. D. Message atau pesan, materi atau isi pokok yang dikomunikasikan baik berupa informasi, ide, atau gagasan, perintah, dan sebagainya. E. Channel atau saluran adalah media komunikasi yang berfungsi sebagai penghubung atau penyalur isi pokok komunikasi. F. Respon balikan atau feedback, atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan kepada yang pengirim pesan. G. Situasi, yaitu suatu kondisi yang terjadi saat komunikasi dilakukan. Untuk menciptakan kondisi yang lebih fleksibel dan rileks, biasanya penting menerapkan pola komunikasi informal, sebab model komunikasi akan menciptakan suasana friendship, penuh persahabatan dan keakraban, bahkan akan mengaitkan secara tidak langsung partisipasi anggota dalam aktivitas organisasi. Fungsi komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi memiliki 4 fungsi utama, antara lain pengontrol atau pengawas, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Sebagai pengontrol, komunikasi dapat memantau sejauh mana kinerja anggota sesuai dengan aturan yang ada. Komunikasi dapat membantu motivasi anggota yang memiliki kendala kinerja. Komunikasi juga dapat menjadi media untuk mengetahui keluhan atau masalah yang dihadapi anggota, serta komunikasi dapat berfungsi sebagai tempat menyampaikan informasi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Proses komunikasi. Komunikasi merupakan syarat utama agar organisasi dapat mengorganisasikan sumber daya serta program kerja secara berkesinambungan. Ada beberapa proses komunikasi. Yang pertama, yaitu transmisi atau transmission, merupakan tahap penyampaian pesan, di mana tahap ini merupakan membentuk kemampuan dan menyampaikan ide kepada pihak lain. B. Penerimaan atau receiving. Transmisi tanpa penerimaan bukanlah berkomunikasi, dan penerimaan sekecil apapun memiliki arti dalam komunikasi. Pengertian atau understanding. Suatu pesan harus dimengerti dahulu sebelum pesan itu dikomunikasikan, sehingga pengertian ini merupakan bentuk kesesuaian dan kerjasama antara komunikator dan komunikan. D. Respon. Respon merupakan langkah akhir dalam berkomunikasi. Respon dapat bersifat positif, negatif, maupun pasif. Respon bersifat positif terjadi ketika komunikan menerima apa yang ingin disampaikan. Respon negatif ketika komunikan menolak.
dan komunikasi bersifat pasif ketika komunikan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pesan sehingga tidak ada respon. Prinsip-prinsip dalam komunikasi. A. Usahakan berkomunikasi secara timbal balik. B. Ciptakan situasi yang rileks dan komunikatif. C. Gunakan bahasa yang jelas, menarik, dan mudah dipahami. D. Berbicaralah yang singkat tetapi padat. E. Berbicaralah sesuai dengan kemampuan komunikan, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. F. Berbicaralah pelan-pelan atau tak terlalu cepat. G. Kontrol dan kendalikan isi pesan yang disampaikan. H. Tumbuhkan motivasi dan rasa pengabdian serta pengorbanan. Di dalam komunikasi pasti ada kendala. Kendala dalam berkomunikasi ada dua. Yang pertama, kendala yang bersifat teknis dan kendala yang bersifat perilaku. Kendala yang bersifat teknis dapat berupa kurangnya sarana dan prasarana dalam organisasi, penguasaan dari seseorang pemimpin terkait dengan teknis atau metode komunikasi, atau juga kondisi fisik yang menjadikan kendala dalam berkomunikasi. B. Kendala yang bersifat perilaku. Kendala yang bersifat keperilakuan ini termasuk kendala yang sulit dihadapi, karena melibatkan kepribadian masing-masing individu. Temuan lapangan. Hasil dari temuan lapangan yang saya lakukan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam dengan melakukan wawancara bahwa komunikasi yang terjadi antara kepala sekolah dan guru tetap berjalan efektif. Komunikasi yang dilakukan di MI Al-Islam yaitu melalui rapat di sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, rapat juga dilakukan melalui WA Group dan Zoom Meeting untuk membahas pembelajaran yang akan dilakukan. Saat pandemi sekarang, media sosial sangat dibutuhkan untuk proses pembelajaran daring, yang mana siswa dapat menerima dan mencari informasi melalui media sosial, seperti WA yang digunakan guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Kota Bengkulu untuk berkomunikasi kepada siswanya. Dengan WAG, guru bisa memberikan materi atau video pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk siswanya tetap belajar di rumah dan tetap semangat belajar dengan bimbingan orang tua. Pada saat libur semester kemarin, kepala sekolah dan guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam aktif melakukan komunikasi dengan diskusi via Zoom dan WAG tentang apa saja yang dipersiapkan untuk proses pembelajaran di semester yang akan datang. Pemimpin Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam mengatakan jika ada siswa yang tidak mempunyai laptop dan hanya memiliki handphone biasa, tidak mempunyai WA, maka siswa tersebut boleh datang ke sekolah untuk belajar dengan guru kelasnya masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya, tetapi tetap dengan protokol kesehatan dan didampingi oleh orang tua. Intinya, pada saat pandemi COVID-19 sekarang, pemimpin Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam berusaha tetap melakukan komunikasi, baik itu melalui rapat, menggunakan Zoom Meeting, dan WA Group. Jika rutin melakukan komunikasi, maka hubungan silaturahmi antara kepala sekolah dan guru serta guru dengan orang tua tetap terjalin walaupun hanya menggunakan WA. Pembahasannya, komunikasi memegang peranan penting dalam menciptakan kerjasama dan meningkatkan kinerja anggota. Tidak ada organisasi tanpa kerjasama. Ini juga yang dilakukan pemimpin yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam dalam bagaimana tetap melakukan komunikasi dengan guru dengan orang tua agar tetap terjalin hubungan yang baik dan juga efektif, walaupun hanya menggunakan WAG dan Zoom Meeting untuk melakukan komunikasi. Dalam membangun komunikasi ini, maka pemimpin Al-Islam berusaha untuk selalu bekerja sama dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Seseorang melakukan komunikasi karena ia memiliki suatu ide, gagasan, atau informasi yang perlu disampaikan kepada orang lain.
Jika saluran komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan kesalahan persepsi atau ketidakjelasan pembagian kerja. Ini dilakukan pemimpin al-Islam dalam membangun komunikasi kepada guru agar bisa menuangkan ide dan informasi sehingga kegiatan yang direncanakan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Komunikasi dapat berjalan memutar sesuai ketentuan organisasi, terpusat oleh pemimpin atau saling acak dari seluruh pihak. Hal ini yang berkaitan dengan komunikasi dapat berjalan berpusat kepada pemimpin. Ia karena pemimpin di MI Al-Islam lebih ekstrak lagi dalam membangun komunikasi dengan guru dalam membahas apapun. Jika pemimpinnya berusaha untuk berkomunikasi walaupun terbatas di masa pandemi sekarang, maka gurunya akan semangat pula dan termotivasi untuk membangun komunikasi dengan orang tua siswa. Jika pemimpinnya hanya santai saja, maka komunikasi tidak berjalan lancar, serta tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai sesuai dengan harapan. Dalam proses komunikasi, pasti adalah kendala yang terjadi, baik itu kendala yang bersifat teknis dan kendala yang bersifat perilaku. Di MI Al-Islam, kendala yang bersifat teknis yaitu misalnya pada saat melakukan rapat melalui Zoom, ada guru yang terkendala dengan sinyal. Namun, hal ini jarang terjadi di MI Al-Islam. Biasanya, ada juga guru yang tidak bisa datang ke sekolah jika ada rapat, karena kondisi yang sedang tidak baik. Kendala yang bersifat keperilakuan ini termasuk kendala yang sulit dihadapi, karena melibatkan keperilakuan masing-masing individu. Pada MI Al-Islam, kendala yang berkaitan ini umumnya terjadi kepada siswa karena proses pembelajaran yang dilakukan daring dan menggunakan WA group, kebanyakan siswa melalaikan tugas yang diberikan karena dia sibuk hanya bermain handphone. Sehingga guru harus berkomunikasi dan rajin berkomunikasi kepada orang tua agar membimbing anaknya dan memantau anaknya dalam proses pembelajaran, sehingga siswa menjadi lebih terkontrol. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.